Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini, saat ini, hari ini kita masih diberikan iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, hingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan nanti dilanjut dengan sholat tarawih. Salam, mari kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita pada pengikutnya hingga akhir. Allah Ta'ala bil Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang saya hormati dan saya cintai. Berapa bulan yang lalu, kalau kita pasti merasakan, 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab bersabar wa barik lana Ramadan. 2 bulan yang lalu kita mengharapkan sampai di bulan Ramadan. Sekarang ini kita sudah di 21 hari bulan Ramadan. 2 bulan yang lalu kita inginkan, kita dambakan kedatangannya hingga kita bisa masuk di dalam bulan Ramadan. Itu sangat kita harapkan 2 bulan yang lalu. Nah, sekarang kita sudah memasukinya, kita sudah menjalaninya. Terasa, apakah kita terasakan? Kita introspeksi diri. Selama 20 hari ini Ramadan kita sama dengan bulan yang lain itu sama enggak? Apakah cuma perbedaannya ketika puasa dan tarawih? Betul. Ada perbedaan ketika kita puasa dan tarawih. Karena di bulan-bulan Ramadan dan di bulan yang lain tidak ada itu tarawih. Makanya kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Karena di bulan yang lain tidak ada tarawih. Kemudian tadi saya bacakan surat Al-Qadr, mengingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian jamaah salat Masjid Al-Hidayah, malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia. Kenapa? Karena di situ diturunkannya Al-Quran. Dan Rasulullah SAW kalau di malam Lailatul Qadar itu, di malam terakhir, 10 malam terakhir itu, menurut para ulama, menurut para ahli tafsir, itu sangat dinanti-nantikan malam Lailatul Qadar. Kejadiannya kapan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu kejadiannya sebagian ulama bilang di malam-malam ganjil. Terus ada sebagian ulama mengatakan di malam genap. Nah, kalau di Indonesia kadang kita bisa bingung juga ketika terjadi dua keputusan. Ada sebagian ganjil, ada sebagian genap. Itu gimana? Padahal kita ini, kalau kita tahu kata Rasulullah, seandainya
umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, insya Allah dia itu akan mengharapkan bulan-bulan lain itu seperti bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada satu saat, satu hari di mana hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang tadi saya bacakan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini Allah nanya ke umat manusia. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Secara logika, masa Allah nanya sih ke manusia, ke kita semua ini? Ketika ada itu, ada kalimat seperti itu, kalau kata ulama-ulama ahli tafsir, itu menandakan bahwa itu sangat-sangat istimewa. Terus Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Ini ayat ini kalau para ahli tafsir, para ulama itu luar biasa. Di sini di malam ini malaikat turun memenuhi bumi, insya Allah. Sampai Allah memerintahkan malaikat Jibril, penghulunya para malaikat. Itu terasa sesak Pak. Kalau kata ulama-ulama itu, bumi itu padat sama malaikat, bukannya turun satu-satu, segerombolan sampai terbitnya fajar. Makanya ulama-ulama dulu itu mereka melihat fenomena alam. Kalau malam datang ke malam Qadar itu hawanya sejuk, damai, adem. Ada sebagian ulama melihat ketika di pagi hari itu matahari itu wujudnya juga terang, Pak. Matahari wujudnya sama-sama adem. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada saat itu malaikat itu akan balik ke atas. Di sini dikatakan sama Allah sampai terbit fajar. Artinya matahari sudah keluar, malaikat berbalik. Nah itu fenomena itu sama para ulama itu dikatakan malaikat sedang kembali ke langit. Subhanallah. Nah, kita ini diberikan kesempatan sama Allah untuk menandingi ibadahnya para pendahulu kita ketika zaman-zamannya para nabi dahulu, karena mereka umurnya panjang. Nah ini kita umat Islam yang sekarang, umat Islam umatnya Rasulullah itu diberi kesempatan seperti itu. Makanya sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan itu. Di malam-malam berapa? Malam-malam Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27. Kita jaga itu. Lebih baik kita jaga dari semua terakhir, karena pendapat yang mengatakan di malam pun terhitung bisa dikatakan Lailatul Qadar itu bisa turun. Nah, untuk saat ini 10 malam terakhir ini mari kita bersama-sama, mari kita tanamkan keinginan kita, niat kita tuh yang kuat gitu. Karena sangat sayang sekali ketika Ramadan datang kita melewatkan begitu saja.
10 hari terakhir malam Lailatul Qadar kita lewati gitu saja. Subhanallah. Kalau pada saat malam Lailatul Qadar itu datang, ketika saat itu kita sedang infak, sedang isi kotak amal 5.000 rupiah, itu pahalanya 5.000 kali 1.000 bulan, dalam 1.000 bulan kali 30 hari. Masya Allah, segitu banyaknya. Begitu banyak kita ketika itu kita cuma baca Yasin berapa huruf? 3 huruf. Yasin 2 huruf. Dikalikan 1.000 bulan, dikalikan 1 bulannya 3 bulan. Itu luar biasa makanya. Mari kita manfaatkan 10 malam hari terakhir ini dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawah, dengan apa saja kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Dan insya Allah kalau kita melaksanakan ini dari 10 hari terakhir sampai nanti menjelang takbiran, insya Allah kalau kita jaga konsisten malam itu, kita akan dapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi dengan syarat kita punya niat dan pelaksanaannya untuk kita dilatih di masjid, karena Rasulullah ketika 10 hari malam terakhir itu dia di masjid iktikaf namanya. Cuma dengan niat iktikaf aja kita bisa dapat pahala 1.000 bulan. Apalagi kita di situ sambil zikir, sambil tilawah, sedekah. Jangan itu tidurnya aja, kalau kita misalnya niatnya itu iktikaf, tidurnya itu dapat pahala Pak, luar biasa. Makanya manfaatkan, tapi dengan syarat tidurnya di masjid, bukan di rumah. Nah, saya berharap mari kita semua memanfaatkan waktu 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua menjadi umat yang dirindukan Rasulullah SAW. Amin. Demikian dari saya. Mungkin banyak kata-kata yang salah, itu datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.